Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Anggela Mericimela, MPM 31220101. Pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas micro teaching yang ketiga. Oke baik, langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan membawakan dua materi. Materi yang pertama itu mengenai teks cerpen, itu untuk SMP kelas 7. Dan materi yang kedua itu teks editorial atau opini, itu materi untuk SMA kelas 12. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Pertama kita masuk ke teks yang pertama, itu teks cerpen. Di sini teks cerpen itu memiliki atau mempunyai pengertian tersendiri, di mana teks cerpen adalah karya sastra fiksi yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman dalam bentuk yang singkat dan padat. Di sini ketika kita mau membuat sebuah teks cerpen itu kita harus memahami bahwa teks cerpen itu adalah hal yang bagaimana kita menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman dalam bentuk yang singkat dan padat dengan tujuan agar pembaca dapat memahami apa yang kita buat. Oke baik, kita juga masuk ke ciri-ciri dari teks cerpen. Dalam membuat sesuatu tidak luput dari ciri-ciri yang ada, terutama ciri-ciri cerpen yang pertama. Ciri-ciri cerpen itu ada 3 bagian. Yang pertama singkat dan padat, yang kedua fokus pada satu peristiwa, yang ketiga tokoh latar yang terbatasi. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa ciri-ciri dari teks cerpen itu ada 3 bagian. Yang pertama singkat dan padat. Ini ketika kita membuat suatu teks itu kita harus membuatnya itu singkat, padat, dan harus fokus pada satu peristiwa saja. Mungkin kita hanya menjelaskan satu peristiwa, tidak boleh menyaitkan dengan peristiwa lain, sehingga orang dapat memahami peristiwa yang diceritakan dalam cerita ini. Jadi kita hanya fokus pada satu peristiwa, dan dalam peristiwa tersebut atau dalam kejadian yang kita buat itu harus adanya tokoh atau latar yang terbatasi, sehingga cerita tersebut terperinci dan dapat dipahami oleh pembaca. Yang berikut adapun struktur dari teks cerita pendek. Struktur itu ada beberapa bagian. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang terakhir koda. Di sini abstrak itu dimana dalam sebuah cerita itu kita menceritakan dulu bagaimana secara garis besar cerita atau suatu peristiwa yang terjadi. Dan orientasi itu menceritakan atau memperkenalkan tokoh yang ada dalam suatu peristiwa. Dan yang ketiga itu komplikasi. Komplikasi itu dimana komplikasi itu artinya dalam sebuah peristiwa itu adanya puncak dari peristiwa. Artinya inti dari suatu kejadian itu apa? Kita menjelaskan seperti itu. Lalu di sini evaluasi. Evaluasi ini adanya penyelesaian masalah. Di mana suatu masalah itu ketika sudah terjadi, berarti adanya penyelesaian dari masalah tersebut. Dan yang berikut resolusi atau koda. Di sini resolusi atau koda, bagaimana ketika kita membuat suatu teks, itu bagaimana pesan penulis terhadap suatu pesan atau tanggapan kita terhadap apa yang kita tulis itu diluangkan ke dalam teks yang kita buat. Oke baik, sekarang masuk ke manfaat dari teks cerpen. Di sini teman-teman, manfaat dari teks cerpen itu ada 2 manfaat bagi teks cerpen. Yang pertama bagi pembaca. Bagi pembaca itu sebagai media hiburan, penambahan kosakata, perluasan wawasan, dan meningkatkan minat baca. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa ketika kita membaca suatu teks cerpen itu dimana kita jadikan sebab mungkin ketika kita galau, kita membacakan suatu teks cerpen itu berarti kita jadikan mendapatkan pengalaman baru dan jadikan media hiburan untuk pribadi kita. Dan dimana ada penambahan kosakata, perluasan wawasan, meningkatkan minat baca. Di sini juga
manfaat dari teks cerpen ketika kita membaca itu adanya ketika kita membaca di mana wawasan kita terbuka dan kosakata kita juga dengan sendirinya akan menambah. Dan bagaimana wawasan kita juga lebih luas ketika kita membaca itu, berarti kita dapat memahami lebih dalam sehingga bagaimana wawasan kita dapat terbuka dengan baik. Dan di sini juga bagaimana ketika kita membaca suatu teks cerpen itu berarti bagaimana minat kita dapat ditingkatkan dengan sendirinya. Ketika kita membaca satu teks cerpen berarti dengan sendirinya oh saya masih kepo dengan teks cerpen yang ini, berarti bagaimana minat kita terhadap membaca teks cerpen yang ada semakin meningkat. Di sini yang kedua, manfaat yang kedua itu bagi penulis. Bagi penulis ketika kita membuat suatu teks cerpen itu yang pertama kita dengan sendirinya latihan menulis dan mengembangkan kreativitas serta media penyampaian pesan yang kita buat itu bagaimana kita dapat menuangkan gagasan ide kita terhadap suatu teks atau satu peristiwa sehingga dimana mungkin kita sering tidak menulis suatu peristiwa atau kejadian, tetapi dengan sendirinya kita punya wawasan atau kita punya keinginan atau kemauan untuk menulis sebuah teks tersebut. Oke, baik, di sini juga kita masuk ke contoh dari teks cerita pendek. Contoh dari teks cerita pendek yaitu yang pertama senja di tepi danau dan yang kedua senja di ujung dermaga. Di sini kita fokus pada senja di tepi danau. Nah, di sini teman-teman ketika mau membuat cerita pendek itu kita harus membuatnya lebih rinci. Artinya fokus pada satu peristiwa dan di situ kita harus memperkenalkan tokoh dan latar yang terbatasi sehingga orang yang membaca jangan terlalu bingung dan dapat memahami isi dari cerita atau peristiwa yang kita buat. Oke, baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke teks atau materi yang kedua. Itu teks editorial atau opini itu untuk materi SMA kelas 12. Yang pertama kita lihat dari pengertiannya. Pengertian dari teks editorial atau opini itu adalah artikel yang ditulis oleh reduksi sebuah media massa yang berisi pandangan atau pendapat resmi. Oke, baik, di sini kita masuk juga ke ciri-ciri dari teks editorial atau opini. Ciri-ciri dari teks editorial atau opini yang pertama aktual dan faktual, yang kedua bahasa baku, yang ketiga singkat dan padat. Oke, baik teman-teman, di sini ciri-ciri dari teks editorial atau opini itu di mana teks tersebut terdapat aktual dan faktual, di mana hal tersebut hal apa yang menjadi fakta tetapi kita dapat menambahkan ide atau gagasan kita yang dikatakan opini sehingga menjadi ketika orang membaca atau orang mendengarkan dapat menjadi hal atau suatu peristiwa yang betul-betul terjadi karena didukung oleh bukti yang nyata. Dan dimana ketika kita membuat suatu teks editorial atau opini kita harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang jelas sehingga ketika orang membaca orang dapat memahami. Bahasa yang kita gunakan juga jangan bertele-tele sehingga ketika orang membaca orang dapat memahami apa yang kita buat. Yang berikut singkat dan padat. Nah, dalam teks editorial itu kita harus membuatnya singkat dan padat. Tidak boleh terlalu berlesu-lesi atau tidak boleh terlalu panjang atau bagaimana sehingga bagi pembaca mereka dapat memahami apa yang mereka baca. Artinya teks yang kita buat itu mereka baca dengan tekun dan mereka juga akan memahami oh ternyata peristiwa yang terjadi ini seperti ini, mereka dapat memahaminya. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke struktur dari teks editorial dan opini. Struktur dari teks editorial dan opini itu ada 3 bagian. Yang pertama pernyataan pendapat atau pandangan opini. Yang kedua argumentasi dan berisi alasan atau bukti data yang mendukung tesis. Yang ketiga penegasan ulang pendapat atau bagian akhir yang menegaskan kembali pendapat. Nah, teman-teman, di sini kita tahu bahwa struktur yang pertama pernyataan pendapat atau pandangan opini. Nah, di sini ketika kita bagaimana kita menuangkan pendapat kita untuk membuat teks editorial atau opini, itu bagaimana juga kita dapat meluangkan pandangan opini kita terhadap suatu objek yang ada. Yang kedua argumentasi atau berisi alasan bukti data yang mendukung tesis. Ketika kita membuat suatu teks itu bagaimana kita harus mempunyai bukti yang nyata untuk mendukung opini apa yang kita omong atau opini apa yang kita cantumkan dalam teks tersebut. Yang berikut penegasan ulang pendapat, bagian akhir yang menegaskan kembali pendapat. Nah, di sini yang terakhir itu bagaimana kita membuat pendapat kita
Di mana pendapat kita harus menegaskan kembali sesuai dengan pendapat yang kita buat di awal, sehingga orang yang membaca dapat memahami dan dapat yakin bahwa teks yang ada itu opini, tetapi betul-betul nyata karena memang ada bukti yang kita lampirkan. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke manfaat dari teks editorial dan opini. Setelah kita membahas dari manfaat teks editorial dan atau opini, baru kita masuk ke contoh. Di mana manfaat teks editorial dan opini itu ada dua, manfaatnya ada dua, kepada dua pihak. Yang pertama bagi pembaca dan yang kedua bagi masyarakat. Di sini teman-teman, yang pertama bagi pembaca. Bagi pembaca itu memberikan informasi dan pemahaman mendalam, memperluas wawasan dan membantu meningkatkan literasi media. Di sini teman-teman, dari definisi yang saya jelaskan bahwa memberikan informasi dan pemahaman. Ketika kita membaca suatu teks editorial atau opini, dengan sendirinya bagaimana kita mendapatkan informasi baru dan pemahaman bagi kita tentang materi itu atau tentang teks itu, bagaimana kita mengerti mengenai teks yang kita baca tersebut, dan bagaimana wawasan kita dapat dengan sendirinya dan dapat terbuka tentang mengenai apa yang kita baca, dan bagaimana juga meningkatkan literasi media yang kita baca. Oke, yang berikut manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat itu yang pertama, di antara lain mendorong diskusi publik dan mendorong perubahan positif. Di mana ketika masyarakat membaca suatu teks editorial atau opini lewat media, berarti dengan sendirinya bagaimana ketika mungkin ketika saya membaca atau menonton suatu teks editorial, itu berarti dengan saya dapat mendiskusikan dengan sesama saya. Saya menanyakan, apakah kawan sudah mendapatkan informasi ini atau kawan sudah mendengarkan sesuatu berita ini. Kan dengan sendirinya bagaimana diskusi kita terhadap sesama kita dapat kita bangun sehingga adanya interaksi bersama dengan sesama kita mengenai teks editorial yang kita baca atau kita lihat di media sosial. Oke, baik, yang berikut mendorong perubahan positif. Ketika di mana teks editorial itu bersifat opini, namun didukung oleh bukti yang nyata atau fakta-fakta yang faktual, sehingga pembaca dapat memahami bahwa teks tersebut berdasarkan fakta yang ada, jadi hal ini disebut nyata. Oke, baik, terima kasih. Di sini juga saya akan menjelaskan atau memberikan contoh mengenai teks editorial dan opini. Teks editorial atau opini. Contohnya itu pendidikan karakter di era digital. Di mana hal ini nyata dan didukung oleh fakta yang nyata. Tetapi bagaimana ketika kita membuat suatu teks editorial, kita dapat menuangkan ide kita, gagasan kita terhadap pendidikan karakter di era digital. Sehingga bagaimana ketika kita membuat suatu teks tersebut, orang yang dapat membaca atau melihat dapat memahami dengan baik. Oke, baik, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai dua teks atau dua materi yang saya bawa, yaitu teks cerpen dan teks editorial. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.